Nah, setelah baca itu, aku super bingung banget apa aku harus ngelanjutin event ini sampai selesai atau aku meminta hal yang sama seperti yang si penulis ini lakuin gitu, minta pulang dan segala macem. Tapi memang aku nggak ngelihat ada usaha perekrutan untuk masuk agama tertentu gitu di acara ini. Dan memang yang aku rasain di situ acaranya memang hanya speech seputar perdamaian gitu, dan speakernya pun adalah kayak dosen-dosen atau ustadz atau pemuka agama gitu dari berbagai agama, dari berbagai universitas di seluruh dunia tuh. Jadi kan aku nggak ngerasa ini tuh ada hal yang aneh seperti perekrutan masuk member agama dan segala macam kan. Jadi aku bingung gitu, apakah aku harus ngelanjutin atau aku minta pulang. Aku sebenarnya nggak mau soto ya tentang keadaan corona di Korea, tapi ini aku baca dari berita-berita internasional dan dari teman-teman aku sendiri di Korea. Kenapa mereka dibilang si sekte ini dibilang sebagai super spreading? Karena itu awalnya ada satu anggota yang dia udah tua gitu ya, sepuh, dia sakit dan dokter bilang dia harus dites corona, tapi dia nggak mau karena dia tidak merasa habis dari luar negeri atau tidak merasa habis kontak sama orang yang baru pulang dari luar negeri, intinya kayak gitu. Jadi dia ngerasa ya aku sakit yang lain bukan corona gitu. Sampai beberapa hari akhirnya dia ngerasa lebih sakit, mungkin ya lebih parah gitu sakitnya, akhirnya dirawat. Pas dirawat itu dia masih belum mau tes. Pas dirawat itu dia malah pergi untuk ikut kegiatan gereja. Ternyata memang setelah aku tanya sama teman-teman aku di orang Korea dan baca-baca artikel internasional tentang sekte ini, memang sekte ini di Korea tuh terkenal mereka tuh harus ikutan kegiatan gereja Sabtu dan Minggu, nggak boleh ada alasan apapun, mau sakit, mau ada kegiatan apapun, bahkan sakit pun harus datang. Nah makanya kenapa anggota yang lagi sakit tadi yang aku ceritain itu, dia kabur dari rumah sakit untuk ikutan kegiatan gereja karena memang itu mandat dari leadernya untuk tetap datang ke kegiatan gereja apapun alasannya. Jadi bagi sekte mereka itu sakit itu adalah ujian keimanan yang datangnya dari setan. Jadi kita justru harus melawannya gitu. Dan di sana tuh kalau lagi ibadah nggak boleh pakai masker. Nah that's why kenapa akhirnya coronanya benar-benar cepat nyebar yang berawal dari gereja itu. Maksudnya mungkin sebenarnya udah ada di kota itu pun, sebenarnya mungkin udah ada beberapa orang yang kena corona gitu, bukan cuman member yang tadi aja. Tapi kenapa dibilang super spread? Karena ya dari cuma satu orang dan dia datang ke gereja yang dimana itu ada mungkin ribuan, ratusan atau ribuan gitu orang di gereja itu, ya akhirnya hampir semua ketularan kayak gitu kan. That's why itu disebut super spread. Oke, dari kejadian ini aku pribadi tuh dapat banyak banget hikmah. Yang pertama, harus hati-hati pilih teman, itu udah pasti. Bukan berarti aku nggak mau temenan sama yang beda kepercayaan atau beda nationality. Aku punya banyak teman asing, tapi ya aku benar-benar harus lebih selektif gitu memilih teman asing. Juga ternyata banyak background mereka yang kita nggak tahu gitu. Dan jangan mau aja kalau tiba-tiba diajak gabung ini gabung itu. Benar-benar kita harus cari tahu dulu itu kegiatan siapa yang ngadain, siapa yang punya, latar belakangnya apa. Jangan mentang-mentang kayak wah ini acara keren nih, aku bakal ketemu sama teman-teman dari seluruh negara di berbagai profesi, orang-orang expert, dibayarin semuanya, difasilitasin semuanya, dapat fasilitas mewah dan segala macam, tapi kita nggak tahu latar belakangnya ternyata di negaranya sendiri itu dianggap kelompok yang berbahaya. Itu yang mesti hati-hati banget. Yang kedua, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mungkin pernah ngalamin atau sedang terlibat mungkin kejadian serupa, mungkin kalian sadar bahwa kalian masuk atau terjebak di kelompok tertentu, kalau menurut aku nggak ada salahnya untuk berani ambil langkah gitu, entah itu berhenti atau keluar, ya apapun upaya yang bisa kalian lakukan. Ketika ini gini deh, kita punya hati dan sebenarnya hati kita tuh nggak akan bohong. Jadi kalau hati kita bilang ini tuh nggak benar atau ini tuh pokoknya bakal ngerasa aja ini tuh salah gitu, ini bukan tempat kita, ini bukan buat kita, itu pasti kerasa gitu, ini bukan lingkungan kita, it's not belong to us, intinya kayak gitu, itu pasti kerasa banget di hati kita. Dan kalau udah ngerasa kayak gitu, udah ikutin aja hati kalian, gimana pun caranya usahain untuk tidak terjebak di dalam kondisi atau kelompok seperti itu. Terus ya terakhir mungkin aku
akan minta maaf untuk pertama yang tadi aku sebutin, walaupun aku nggak kasih tahu identitasnya, tapi yang ada dalam cerita ini. Bila suatu hari kalian ngerti video aku ini, penjelasan aku ini adalah tentang kalian, aku mohon maaf banget, dan aku terima resikonya kalau misalnya memang yang dikorbankan harus pertemanan ya, karena aku cuma mau sharing aja tentang yang aku alamin untuk teman-teman lain lebih berhati-hati. Dan juga buat orang-orang yang udah ngedukung aku waktu ikut summit ini, aku juga minta maaf karena aku bener-bener nggak tahu bahwa ada latar belakang yang ternyata di luar pengetahuan aku gitu, bahwa mereka adalah kelompok yang tidak disukai di negaranya sendiri. Jadi aku juga awalnya nggak tahu, dan aku berusaha hanya menyelesaikan dengan profesional aja sebagai delegasi. Kalau ternyata memang di kemudian hari ini menjadi masalah karena ketahuan bahwa summit ini di belakangnya adalah sebuah sekte, aku juga minta maaf. Dan buat teman-teman aku yang masih ikutan sekte ini, dan mungkin member-member lain yang struggle their life di dalam kelompok ini, aku dengar sih ya bahkan mereka hidupnya sulit banget karena mereka bisa dibilang dibenci lah ya sama orang Korea gitu. Walaupun member mereka tuh banyak banget di negara aslinya, tapi mereka juga sangat dibenci. Jadi mereka tuh nggak bisa nunjukin identitas mereka sebagai anggota sekte tersebut, karena kalau ketahuan tuh istilahnya bakal die lah gitu, maksudnya bakal dihujat atau dibully atau segala macam. Jadi mereka nggak bisa ngasih tahu identitas mereka bahwa mereka tuh anggota sekte tersebut. Dan aku ngebuktiin sendiri di sosial medianya teman aku yang pertama ngajak aku untuk join event ini tuh, dia dapet kayak spamming komen. Aku emang nggak bisa full bahasa Korea, tapi aku ngerti garis besarnya aja. Jadi si komen ini tuh berasal dari akun bodong lah ya, akun bodong yang nulis kayak, hey, kalian nggak tahu ya kalau orang ini tuh anggota gereja S. Intinya kayak dihujat sampai hampir semua postingan dan semua komen di postingan tersebut sama dia di komen kayak gitu, hey, orang ini tuh anggota gereja S. Pokoknya ya dihujat gitu. Itu juga salah satu hikmahnya. Jadi kita juga nggak tahu ya apakah orang tersebut udah berhenti atau ya ada latar belakang apa kenapa dia ikut itu. Mungkin aja ada cerita tertentu yang kita nggak bisa ngejudge langsung gitu ya. Dan tetap sih hate speech itu nggak bisa dibenarkan gitu, karena memang benar agama adalah pilihan masing-masing orang, tapi kita sebagai teman hanya perlu mengingatkan dan ya mensupport dia gitu kan. Jadi ya aku juga respect beberapa orang yang berani untuk keluar dari sekte ini karena mereka mengalami sulit gitu ya hidupnya di Korea, karena harus menyembunyikan identitas mereka bahwa mereka adalah anggota sekte ini. Sampai ada yang bilang daripada ketahuan kalau saya anggota sekte ini, saya lebih baik bunuh diri. Sampai ada artikel yang nulis seperti itu. Berarti kan bener-bener mereka tuh nggak boleh ketahuan sebagai member. Itu udah nggak sehat gitu sebenarnya. Aku berdoa aja buat teman-teman aku yang masih jadi member, atau yang teman-teman yang mungkin ada orang Indonesia yang sempat dikontak sama mereka dan hampir mau terekrut atau join event mereka. Sebenarnya mungkin eventnya sih nggak berbahaya ya, karena nggak ada, aku sih yang sepengalaman aku yang aku alamin memang tidak ada upaya perekrutan, tapi kalau sudah mengarah ke sana, lebih baik kalian tidak terlibat. Itu aja pesan dari aku. Sebagai bukti, aku sertain beberapa cuplikan video yang aku ambil selama acara untuk gambarin gimana meriahnya acara tersebut. Tapi maaf aku blur ya untuk menyamarkan identitas para member di sana. Bahkan baru-baru ini setelah mereka jadi super spread COVID-19 di Korea Selatan, mereka tetap kirim beberapa email yang isinya baca sendiri lah ya, yang mau gak mau itu akhirnya menunjukkan identitas mereka bahwa yayasan perdamaian itu affiliate dengan gereja sekte. Aku pun baru tahu kalau mereka itu punya perwakilan di Indonesia, ada branch manager di Indonesia. Sempat kaget sih. Terima kasih udah mendengarkan cerita yang panjang ini. Aku cuma mau sharing pure pengalaman yang aku rasain dengan orang-orang, dengan member sekte ini.
mungkin ada cerita yang berbeda ya, nggak semua halnya akan sama gitu antara cerita aku dengan pengalaman orang lain. Jadi ini aku pure ceritain pengalaman aku aja, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tuh waktu di event itu juga kan kayak ada speech gitu. Mereka tuh nyeritain yang sebenarnya itu kejadiannya tuh ada di dalam gereja mereka, tapi mereka membuat seolah-olah itu tuh case umum gitu, dan mereka berusaha mencari dukungan. Jadi mereka ceritain bukan Mr. L ya, tapi kayak kepala apa, bidang apanya lah gitu, cerita bahwa ada kejadian di Korea di mana ada satu cewek member sebuah agama, penganut sebuah agama yang sampai kayak bermasalah sama keluarganya, dan keluarganya itu ngelaporin polisi biar si cewek itu tuh jangan ikut agama itu gitu, jangan jadi pengikut agama itu, dan harus kembali ke keluarganya, sampai dipolisiin, sampai dikriminalisasi lah intinya. Dan mereka nggak nyebut kalau itu tuh case di agama mereka gitu, di sekte mereka, karena kan acara yang aku ikutin ini kan umum kan, mereka tidak membahas bahwa di balik event ini tuh adalah agama mereka gitu kan, gereja mereka, sekte mereka. Jadi mereka cuman bilang ini case di Korea ada nih yang seperti ini. Nah, kita di sini dari berbagai macam agama kan gitu, kata si yang speech-nya tuh. Ada Muslim, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen. Kita kan harus saling menghargai gitu. Semua orang bisa milih agamanya masing-masing, nggak boleh dong, walaupun keluarga juga harus menghargai pilihan si anggota keluarganya itu memilih agama apa. Masa sampai dilaporin ke polisi gitu si agamanya gitu. Jadi intinya kayak mereka meminta dukungan bahwa kita tuh punya kebebasan untuk memilih agama. Memang sih memilih agama itu kan kebebasan ya. Cuman itulah cara-cara mereka yang aku bilang tadi smooth. Itu smooth itu gitu. Mereka sampai nggak nyebutin itu adalah case di mereka sendiri, tapi secara nggak langsung kayak meminta persetujuan dari semua perwakilan agama bahwa benar kita bisa milih agama apapun dan termasuk sekte mereka gitu.